Banjir itu tidak datang sebagai air biasa. Ia datang seperti hukuman, mengamuk, menghantam, menyeret rumah-rumah warga Aceh Tamiang dan Aceh Utara tanpa memberi waktu untuk menyelamatkan apapun. Air naik setinggi dada, lalu lebih tinggi dari atap. Teriakan minta tolong tenggelam bersama arus. Rumah-rumah lenyap, seolah tak pernah berdiri. Mobil-mobil berserakan, terbalik, terkubur lumpur seperti bangkai besi yang ditinggalkan bencana. Saat air surut, yang tersisa hanyalah lumpur tebal dan bau kematian. Lumpur menutup lantai, kasur, Al-Quran, foto keluarga, dan kenangan yang tak akan kembali. Anak-anak duduk memeluk lutut, menatap kosong. Mereka lapar, tapi tak menangis lagi, karena air mata pun sudah habis. Orang tua menahan sakit, menahan malu, menahan hidup di bawah tenda tipis tanpa lampu. Malam begitu dingin, angin menampar kulit, dan gelap menjadi teman yang setia. Hari berganti minggu, hampir 1 bulan berlalu. Yang datang bukan negara, yang datang hanyalah tangan-tangan rakyat. Donatur kecil, relawan seadanya, korban membantu korban Tuhan dibagi sedikit demi sedikit, bukan karena tak mau memberi, tetapi karena memang tak ada lagi yang bisa dibagi. 1 karung beras untuk banyak perut, 1 dusmi untuk 1 desa. Seandainya bantuan besar datang ke setiap desa, sesuai jumlah warganya, mungkin tak ada ibu yang harus memilih siapa anak yang makan hari ini dan siapa yang harus menunggu besok. Namun kenyataannya, pemerataan tak pernah benar-benar dirasakan. Sebagian menerima, sebagian lain hanya menunggu, dan sebagian lagi dilupakan. Di atas lumpur yang mulai mengeras, rakyat bertahan bukan karena kuat, tetapi karena sudah terlalu lelah untuk menyerah. Dan hingga hari ini, mereka masih menunggu. Bukan menunggu hujan berhenti, tetapi menunggu hati yang mau mendengar jeritan yang sudah terlalu lama diabaikan.